Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari 1 Tesalonika pasal yang pertama mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah topik tentang hidup menjadi teladan iman. Saudara, kehidupan yang paling indah, kehidupan yang paling berdampak adalah kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, yang bisa berdampak bagi orang lain, berpengaruh kepada orang lain. Kalau saya memiliki segala sesuatu tapi hidup saya tidak berdampak kepada orang lain, maka sebenarnya hidup saya begitu gersang dan tanpa makna. Kalau saudara bisa meraih segala sesuatu yang saudara capai, tapi hidup saudara sama sekali tidak berdampak kepada orang lain, maka kehidupan saudara sama sekali tidak ada artinya. Karena kehidupan yang berarti dan berguna itu adalah kehidupan yang berdampak, berguna, berpengaruh kepada orang lain. Demikian juga dalam iman kita saudara. Iman bukan untuk diri kita sendiri. Perjalanan iman kita bukan masalah perjalanan iman terhadap diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Tapi dalam perjalanan iman yang luar biasa itu adalah iman yang berdampak kepada orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, sudahkah iman saudara berdampak kepada orang lain? Atau jangan-jangan iman kita terhadap diri kita sendiri pun belum berpengaruh? Artinya iman kita belum membentuk diri kita menjadi lebih baik, belum berpengaruh baik terhadap diri kita karena iman kita mungkin belum jelas, belum kuat, belum kokoh, belum bertumbuh dan sebagainya. Tapi pagi hari ini saudara, sebelum kita akan banyak berurusan dengan perkara materi di sepanjang hari ini, saudara akan bekerja, berbisnis, berusaha dan sebagainya. Ada hal yang jauh lebih penting dari itu semua adalah bagaimana supaya iman kita bertumbuh dan iman kita berdampak, berpengaruh kepada orang lain. Alangkah indahnya saudara, jika mendengar saudara bersaksi, menyaksikan bahwa hidup saudara sudah berdampak bagi orang lain, iman saudara berdampak bagi orang lain. Itu satu kesaksian yang sangat indah untuk didengar, untuk dibaca. Itu sebabnya kalau saat ini
Ketika saudara mendengarkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan kemudian hidup saudara jadi berkat bagi orang lain, silakan tuliskan kesaksian saudara dalam hal apa dan kepada siapa saudara menjadi berkat. Untuk jadi kesaksian juga bagi anak-anak Tuhan yang lain, supaya semua kita bersama-sama bisa menjadi berkat bagi orang lain, berdampak kepada orang lain. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini, saudara. 1 Tesalonika pasal yang pertama mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena di antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka telah mengalami pertumbuhan iman. Setelah Injil diberitakan kepada mereka dengan kekuatan Roh Kudus, maka Injil itu tertanam dalam diri mereka. Mereka beriman kepada Injil, mereka beriman kepada Tuhan, dan kemudian iman mereka bertumbuh. Dan kemudian saudara, di ayat 7 di sana ditegaskan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Luar biasanya saudara, bahwa jemaat-jemaat ini hidup mereka telah menjadi teladan. Orang yang telah menerima Injil ini, akhirnya hidup mereka menjadi teladan. Dan menjadi teladan bukan dalam skop kecil, saudara. Di wilayah Makedonia dan Akaya, itu kota provinsi, saudara. Jadi sangat luas pengaruh iman mereka. Mereka telah menjadi teladan di wilayah yang sangat luas, di wilayah yang sangat besar. Jadi ketika iman mereka bertumbuh, akhirnya mereka menjadi teladan. Ini jemaat yang luar biasa. Ini orang Kristen yang luar biasa, yang menjadi contoh, menjadi teladan di wilayah yang begitu luas setelah Injil itu mereka terima. Hari ini saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, berapa lama saudara sudah menerima Yesus dalam hidup saudara? Berapa lama saudara sudah menjadi orang yang percaya? Pertanyaannya hari ini, sudahkah hidup saudara bisa menjadi teladan? Setelah sekian lama saudara menerima Injil dalam hidup saudara, setelah sekian lama firman Allah ditabur dalam hidup saudara, sudahkah saudara hidup menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang? Itu jadi perenungan bagi kita hari ini, saudara. Sudahkah kita bisa hidup menjadi teladan? Jangan sampai kita hidup hanya untuk diri kita sendiri. Setiap hari atau setiap minggu hanya datang ke gereja beribadah, duduk diam, dengar, duit, lalu pulang. Minggu depan lagi begitu, minggu depannya lagi, sampai tua kita hanya pasif, tidak berbuat apa-apa, dan hidup kita tidak berdampak apa-apa. Dan kemudian satu kali kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan setelah Yesus berkorban bagi kita dan kita percaya kepada Dia. Begitu besarnya pengorbanannya bagi kita. Pertanyaannya, setelah kita percaya kepada Dia, apa dampak hidup kita? Jemaat Tesalonika ini, saudara, mereka telah
menjadi teladan di dua daerah yang begitu luas. Hari ini dimulai dari keluarga. Sudahkah saudara menjadi teladan di sana? Kemudian di sekitar saudara, di lingkungan kerja saudara, sudahkah saudara menjadi teladan di sana? Kemudian di wilayah yang lebih luas lagi, kemanapun saudara pergi, apakah hidup saudara benar-benar bisa menjadi teladan? Atau jangan-jangan terlalu banyak orang Kristen juga yang akhirnya menjadi batu sandungan saudara? Bukankah belakangan ini ada orang-orang yang dikenal sebagai orang Kristen di pejabat publik tapi mereka korupsi? Bukankah itu mempermalukan nama Tuhan saudara? Bagaimana dengan kita hari ini? Biarlah Injil yang telah diberitakan kepada kita dengan kekuatan Roh Kudus yang telah menyelamatkan kita, Injil itu bertumbuh dalam diri kita dan menjadikan kita menjadi teladan. Semakin kita menjadi teladan di daerah yang lebih luas, di lingkungan yang lebih luas, berdampak lebih luas, semakin baik dan semakin memuliakan nama Tuhan. Nah saudara, bagaimana jemaat Tesalonika ini sehingga pada akhirnya hidup mereka bisa menjadi teladan? Dikatakan ayat 7 tadi, sehingga kamu telah menjadi teladan. Jadi ada yang mereka kerjakan, ada cara kehidupan yang mereka lakoni, yang mereka jalani, sehingga akhirnya hidup mereka menjadi teladan. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Ada 3 hal yang saya ingin kita lihat. Yang pertama di ayat 6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lihat saudara, yang pertama ada sifat, ada karakter, ada kebiasaan, ada tindakan yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika sehingga akhirnya mereka bisa menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Mereka dikenal dan menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Kenapa saudara? Karena pertama, sekalipun dalam penindasan, mereka menjadi penurut firman Allah. Sekalipun dalam penindasan, mereka tetap taat firman. Sekalipun dalam situasi yang berat, mereka tetap hidupi firman. Mereka tetap hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga wajar saudara pada akhirnya mereka menjadi teladan. Itu yang kemungkinan sulit ditemukan saudara. Di dalam penderitaan tetap hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Hari ini pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah dalam kesulitan hidup, dalam kesusahan, dalam masalah, dalam persoalan, dalam penderitaan, apakah dalam situasi yang demikian kita bersama-sama tetap bisa hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan? Apakah saat beban masalah hidup saudara menindih, tetap saudara taat, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip firman Tuhan? Apakah saat ini ketika saudara sakit misalnya, saudara tetap berpegang kepada prinsip firman Tuhan? Saya melihat saudara di daerah pengembalaan saya terlalu banyak orang-orang yang mengatakan diri mereka orang Kristen, tetapi ketika mereka menghadapi penyakit misalnya, akhirnya lari ke paranormal. Bukankah itu mendukakan hati Tuhan? Bukankah itu menduakan Tuhan? Saat ini saudara, kita harus tunjukkan bahwa sebagai orang yang telah menerima Injil, percaya kepada Yesus, sekalipun ada masalah, sekalipun kekurangan, sekalipun sakit, sekalipun persoalan menindih, beban berat dan sebagainya, dalam semua itu kita harus tetap menjadi teladan dengan menjadi pelaku firman. Hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Jemaat Tesalonika saudara, mereka ada dalam penindasan yang berat. Pada waktu itu menjadi orang Kristen harus bertaruh nyawa terkadang saudara. Tapi namun demikian mereka tetap hidup berdasarkan firman Tuhan. Mereka terima firman itu dengan bersukacita. Mereka hidupi firman itu dalam perjalanan hidup mereka. Hari ini saudara, saya dan saudara harus menjadi teladan. Harus menjadi terang Kristus. Untuk kita menjadi teladan, jadilah penurut-penurut firman Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang berat, situasi yang sulit, tetap hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan.
Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, tadi di ayat 7 dikatakan, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Lalu dikatakan ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kamu tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, yang kedua, firman Allah itu bergema dari mereka. Artinya apa? Melalui hidup mereka yang telah menerima firman, yang hidup dalam firman, akhirnya firman itu juga tersiar kepada orang lain, bahkan ke daerah yang lebih luas. Bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di Akaya. Padahal di dua daerah itu saja sudah sangat luas, tapi ternyata lebih luas lagi pengaruh mereka. Firman itu bergema lebih jauh lagi dari mereka. Artinya apa, saudara? Yang kedua, kenapa akhirnya hidup mereka berpengaruh besar? Hidup mereka jadi teladan karena firman yang mereka terima itu akhirnya diberitakan juga kepada orang lain. Baik melalui perkataan, baik melalui ketindakan, baik melalui sikap hidup. Firman itu tersiar lebih jauh lagi. Saudara, firman yang telah diberitakan kepada kita, firman yang telah saudara terima, yang hidup dalam diri saudara, bahkan yang bertumbuh dalam diri saudara, menjadi berkat dalam hidup saudara, membangun hidup saudara, memberkati kehidupan saudara. Firman itu jangan sampai hanya pada diri saudara sendiri. Lihat keluarga saudara. Untuk saudara bisa berdampak bagi mereka, beritakanlah firman yang telah saudara terima kepada mereka. Lihat lingkungan saudara. Lihat orang-orang yang saudara kenal yang belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Beritakan Injil, beritakan keselamatan itu juga kepada mereka. Beritakan saudara, di dunia kerja saudara, buktikan saudara menjadi teladan dan beritakan firman itu kepada mereka, baik secara ucapan, perkataan, penyampaian, baik secara lisan, melalui cara hidup saudara. Beritakan firman itu supaya orang-orang akhirnya juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup kita benar-benar menjadi berkat saudara. Itu yang kedua, sehingga hidup mereka menjadi teladan di daerah yang begitu luas. Kenapa? Karena hidup mereka memberitakan firman. Firman yang mereka terima diberitakan kepada orang lain, bergema kepada orang lain. Lalu kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga, alasan ketiga dikatakan tadi ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Lompat ke ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Mereka adalah jemaat-jemaat yang latar belakang mereka penyembah-penyembah berhala. Tapi hidup mereka kemudian begitu berdampak. Kenapa saudara? Mereka bertobat betul-betul. Mereka tidak hanya ikut-ikutan menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, tapi mereka bertobat betul-betul. Berhala-berhala mereka dulu mereka tinggalkan, mereka berbalik dari berhala-berhala itu, dan kemudian mereka hidup melayani Tuhan. Mereka tinggalkan berhala, mereka melayani Tuhan. Saudara, satu kali saya punya teman, dia berbisnis, dia berjualan. Saya pergi ke tokonya. Lalu kemudian di situ saya melihat ada foto ini, foto dewa ini, foto dewa ini. Dan di samping foto-foto itu ada juga foto Tuhan Yesus, gambar-gambar Tuhan Yesus. Lalu kemudian saudara, saya bertanya kepada dia, sebenarnya kamu yang mana yang kamu percayai? Lalu dia berkata, saudara, agak lelucon tapi menyedihkan sebenarnya. Dia berkata, tergantung ya, yang mana lagi hoki. Saudara, ikut Tuhan bukan untung-untungan. Ikut Tuhan bukan apakah nanti ini lebih memberkati, itu lebih memberkati, dan sebagainya. Dengar saudara, hanya satu Tuhan dan hanya satu jalan keselamatan. Hanya satu yang pernah turun dari sorga, dan kemudian dia berkata bahwa hanya dia jalan ke sorga. Tidak ada nabi apapun, nabi manapun yang pernah turun dari sorga dan kemudian dia tahu jalan ke sorga.
Hanya Yesus yang pernah berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, atau tidak ada yang sampai kepada sorga kalau tidak melalui aku, katanya. Dan perkataannya itu, saudara, layak untuk dipercayai. Kenapa? Karena dia berasal dari sorga. Dia berasal dari situ, dia tahu jalan ke situ, dan dia jadikan dirinya sendiri sebagai media untuk sampai ke sorga. Dan kemudian itu yang disadari oleh jemaat Tesalonika, sehingga ketika mereka bertobat, mereka tinggalkan semua berhala itu. Lalu kemudian mereka melayani Tuhan. Bukan hanya ikut Tuhan, saudara, secara pasif, tapi mereka hidup melayani Tuhan. Sehingga akhirnya benar-benar mereka menjadi teladan, mereka berdampak, mereka berpengaruh. Saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah hidup kita berdampak. Dan salah satu dampak yang paling harus kita miliki adalah dampak iman, di mana hidup kita bertumbuh dalam iman, dan melalui hidup kita orang-orang lain juga mengalami Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa berdampak, saudara, iman kita bisa berdampak? Kita sudah belajar dari jemaat Tesalonika, di mana mereka bisa berdampak di daerah yang begitu luas. Kenapa? Karena yang pertama, sekalipun situasi mereka berat, mereka tetap hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, firman itu bergema dari mereka. Firman yang mereka terima itu, firman yang mereka hidupi itu mereka beritakan juga kepada orang lain. Bahkan melalui cara hidup mereka, firman itu tersiar lebih jauh. Jadi yang kedua, mereka memberitakan firman. Lalu yang terakhir, mereka bertobat betul-betul. Tinggalkan semua berhala, lalu kemudian ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kalau kita rindu hidup kita berdampak, mari dalam kita menjalani hidup kita, mungkin saudara sebagai pebisnis, saudara pengusaha, saudara profesional, bekerja di satu bidang tertentu, dan sebagainya, siapapun saudara, jadilah teladan, milikilah teladan hidup. Dengan cara apa saudara memiliki teladan hidup? Hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, lalu kemudian jadilah pemberita firman Tuhan, dan hiduplah melayani Tuhan. Bertobat sungguh, hidup melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Namun sebelum berdoa, saya kembali mengingatkan, hidupi dan terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini, dan biarlah janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan, sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan, saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara.
Saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai
bagi PNS honoris semuanya, Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke hari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri,
Berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.